Gelapnya malam perlahan tergantikan dengan cahaya sang fajar. Perlahan pancaran sinar matahari muncul di antara celah-celah pegunungan. Embun pagi masih setia membasahi rerumputan, menggiring angin untuk berhembus mesra, membelai siapa saja yang menunggu munculnya matahari terbangun dari peraduannya. Pagi ini saya disapa dengan lukisan alam menakjubkan. Guratan fajar di antara dua pegunungan nampak perlahan-lahan menyinari. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, hamparan rerumputan begitu menyenangkan. Suasana desa di pagi hari begitu mendamaikan hati. Sejuk sekali udara di sini. Camping yang ada di area Ulu Sadang, Batara Malong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ini, kita disuguhi dengan deretan pegunungan yang sungguh luar biasa indahnya. Nah, di sini kita juga dapat melihat waduk yang airnya nanti mengalir ke pembangkit listrik tenaga air Bakaru yang terkenal di Sulawesi Selatan. Bumi Lasindrang menyajikan begitu banyak pesona. Keindahan alam desa Ulu Sadang misalnya. Pengunjung akan terpukau menikmati panorama alam yang menakjubkan. Dikelilingi pegunungan dengan hamparan rumput hijau serta dermaga berair tenang, menyejukkan dan menghilangkan penat bagi siapa saja yang berkunjung ke sini. Tenangnya air dermaga menarik perhatian pecinta alam dan backpacker mendirikan tenda untuk bermalam sambil menunggu dan menyaksikan eloknya matahari terbit. Air di dermaga ini akan mengalir ke bendungan pembangkit listrik tenaga air Bakaru, pembangkit listrik terbesar di Sulawesi Selatan, sehingga pengunjung yang berkemah di sekitar pinggir dermaga diharapkan dapat menjaga kebersihan agar tidak ada sampah yang mengalir di dermaga ini. Di sini saya juga melihat pemandangan yang jarang saya temui. Kuda-kuda milik masyarakat sekitar dibiarkan bermain di hamparan rerumputan, saling mengejar di alam bebas. Untuk menjaga kelestarian alam, masyarakat sekitar silih berganti mengawasi dan merawat agar pengunjung juga merasa aman, dapat berkemah dengan tenang di dermaga Ulu Sadang. Pertama itu saya melihat dari postingan teman-teman, ya hanya tertarik sedikit tentang suasana di sini, melihat suasananya yang kayak lain dari yang terlain lah, karena ada kayak bentuk danau yang dikelilingi pegunungan. Salah satu kebanggaan kita juga di Sulawesi sebenarnya adalah wisata, jadi itu bisa menarik baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Besar harapannya ini kira-kira bagusnya ditata kembali oleh pemerintah daerah. Inilah
Inilah keistimewaan dermaga Ulu Sadang dengan pesona alam yang masih terawat. Kesejukan yang menghangatkan tak dapat ditampik untuk dinikmati. Menjelajahi daerah pegunungan di Kabupaten Pinrang sangat menyenangkan. Tak hanya dermaga Ulu Sadang yang memberikan pemandangan luar biasa, di sini di Kecamatan Lembang juga terdapat puncak yang menjadi destinasi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pinrang. Menuju ke lokasi puncak, kita harus tempuh dengan motor trail atau mobil cabin. Karena saya ingin menikmati cantiknya alam Lembang, maka saya memilih menggunakan motor trail. Nah, untuk naik ke puncak Karomba, kita harus naik motor trail karena jalan cukup terjal dan juga berbatuan. Kita sampai puncak berapa kilo lagi, Kak? Nah, 20 kilo lagi dari titik ini kita naik ke puncak. Yuk. Oke. Pengalaman yang luar biasa menjelajah pesona Lembang dengan menggunakan motor trail. Saya jadi bisa menikmati alam, melihat hamparan sawah, aktivitas masyarakat pedesaan, serta perbukitan dan pegunungan yang setia menemani perjalanan saya. Thank you, Kak. Wah, mantap perjalanan kita. Nah, kita ini sudah ada di puncak Karomba, Desa Sali-Sali, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Wah, pemandangan yang sungguh indah, luar biasa. Perjalanan 3 jam, penuh terjal, berbatuan, sudah terbayarkan. Lihat, embun awan perlahan menyelimuti puncak Karomba ini. Sungguh menyejukkan. Dan kita akan eksplor lebih dalam puncak Karomba ini. Puncak Karomba menyapa kedatangan saya, dinginnya kabut yang menyelimuti seluruh puncak Karomba. Puncak Karomba juga sering disebut negeri di atas awan karena kabut dan embun yang selalu memberikan kesejukan bagi para pengunjungnya. Dengan ketinggian yang hampir mencapai 1.200 meter dari permukaan laut ini, Puncak Karomba berada tepat di perbatasan antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Nah, dari atas puncak ini, saya bisa melihat beberapa daerah di sekitar Kabupaten Pinrang. Wow! Apalagi, di sini terdapat jembatan gantung yang menghubungkan 2 bukit, memberikan sensasi yang berbeda. Nah, ketika melintas di jembatan gantung ini, saya serasa berjalan di atas awan. Bahagia rasanya. Rasakan hembusan angin, indahnya alam, dan gumpalan awan yang sedang menutupi matahari menambah kesejukan. Dari Desa Sali-Sali, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, inilah pesona
Indonesia. Keistimewaan Puncak Karomba menawarkan gaya arsitektur Sulawesi Selatan, yakni model Tanah Toraja. Terdapat beberapa gazebo yang membentuk tokonan rumah adat Toraja. Terbuat dari kayu dengan bentuk atap yang unik dan menjulang menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang memilih bermalam di Puncak Karomba ini. Di sini juga terdapat kolam renang untuk memberikan kesempatan pengunjung merasakan sensasi dingin Puncak Karomba sambil berenang. Namun sayang, karena pandemi COVID-19, Puncak Karomba tidak buka untuk umum, sehingga beberapa fasilitas tidak dapat digunakan dengan baik. Walaupun begitu, pesona Puncak Karomba sungguh menakjubkan. Berada di Kabupaten Pindrang, tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi makanan khas Pindrang. Nah, setelah menikmati pesona pegunungan di Kecamatan Lembang, saya mencoba mencari rumah makan yang menyajikan kuliner khas Bugis yang terbuat dari bebek. Nasu Paleko, makanan khas Pindrang yang memberikan cita rasa yang gurih yang menjadi incaran masyarakat Sulawesi Selatan untuk santap siang. Berasal dari bahasa Bugis, nasu berarti masak dan paleko berarti tungku. Nasu paleko dengan bahan dasar bebek ini diolah dengan cara alami yang dimasak dengan menggunakan kayu dalam sebuah wadah tungku. Itulah mengapa disebut nasu paleko. Konon katanya kuliner ini berawal dari para petani yang biasa memasak bebek di sawah untuk santap siang. Karena keterbatasan alat, mereka mengolahnya dengan cara sederhana dengan menggunakan kuali atau tungku yang terbuat dari tanah. Terbuat dari rempah-rempah seperti merica, serai, kunyit, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan buah mangga yang dikeringkan. Nah, untuk menghilangkan bau amis pada daging bebek, biasanya digunakan cuka, bawang putih, dan jeruk nipis. Nah, ini dia nasu paleko saya sudah ada. Nah, ini dia makanan khas dari Kabupaten Pindrang, bebek palako. Bebek yang dimasak dengan rempah-rempah dan sedikit berkuah. Jadi kesannya antara perpaduan kari dan juga rendang. Dan
bagi yang tidak suka seperti masakan seperti ini, di sini juga terkenal dengan bebek gorengnya. Nah, iya. Kita coba yuk. Kalau makan dengan bebek ini, yang paling enak dengan pakai nasi. Jadi namanya nasu palako. Bagi yang suka pedas bisa langsung pakai sambal, tapi karena saya tidak suka dengan sambal, kita pakai jeruk nipis saja ya. Biasanya kalau kita makan bebek itu ada rasa amisnya, tapi makan bebek di sini nih rasa amisnya tidak kentara dan rempah-rempahnya yang itu sangat terasa. Jadi tergantung pengunjung yang suka makan bebek paleko, pesan bebek paleko. Yang sukanya goreng-goreng, tersedia juga bebek goreng. Irisan kecil dengan tekstur daging bebek yang lembut dimakan dengan nasi hangat memang paling pas. Pesona Pinrang tak ada habisnya untuk kita jelajahi. Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 km, sehingga terdapat juga banyak wisata pantai. Terletak di Kecamatan Supa, Pantai Menralo ini baru saja dibuka di awal tahun 2021. Namun, sudah banyak dikunjungi wisatawan. Wah, dengan luas 8 hektar, Pantai Menralo menawarkan banyak wahana dan spot foto yang menarik. Di sini juga terdapat beberapa saung sebagai tempat istirahat untuk menikmati menu makanan atau minuman yang tersedia di restoran Pantai Menralo sambil memandangi laut tenang tanpa ombak. Di sini juga terdapat dermaga yang menyediakan perahu katinting untuk bisa digunakan mengelilingi teluk yang membatasi antara Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang dengan beberapa kabupaten kota di sekitarnya. Dengan harga Rp20.000 per orang saja, kita dapat melihat beberapa pulau sekitar Pantai Menralo, juga kota Parepare, dan kincir angin yang ada di Kabupaten Sidrap. Sekitar 10 menit, akhirnya saya sampai kembali di dermaga Menralo. Dan saya sudah tidak sabar mencoba wahana lainnya. Di Pantai Menralo juga terdapat hutan bambu yang terletak di belakang restoran. Hutan bambu ini
jadikan sebuah wahana menarik untuk para pengunjung dengan membuat lokasi jogging track. Nah, kali ini saya akan menyusuri hutan bambu di Pantai Menralo ini dengan pengunjung lainnya menggunakan Extract ATV Adventure agar lebih menyenangkan. Bebatuan dari kecil, sedang, dan besar menjadi tantangan di jogging track hutan bambu ini. Sangat menyenangkan rasanya. Sekitar 1 kilometer, saya telah mengelilingi hutan bambu di Pantai Menralo. Seru sekali kan wahana di Pantai Menralo ini? Wah, seru sekali ATV Trek di hutan bambu Menralo. Thank you, Nolanita. Sama-sama, Kak. Oke. Nah, tak jauh dari Pantai Menralo juga terdapat sebuah pantai yang selalu menjadi tempat untuk menyaksikan kesempurnaan langit jingga saat matahari terbenam. Indahnya pantai dan matahari terbenam, dua hal yang saling menyatu, tidak terpisahkan dengan yang lainnya. Suasana senja di Pantai Lowita sungguh menyenangkan dan menenangkan pikiran dan juga hati. Indahnya bumi Lasinrang dengan pemandangan yang luar biasa, anugerah dari Yang Maha Kuasa. Berada di Pantai Lowita tepat saat senja, sambil menikmati langit berwarna jingga adalah momen yang menakjubkan. Warna jingga perlahan berubah menjadi gelap. Senja mulai menghilang, dan saya menjadi saksi betapa cantiknya pesona bumi Lasinrang.